Ya, cryptocurrency diterpa berbagai macam persoalan saat ini, mulai dari negara-negara yang melarang perdagangan kripto hingga isu penambangan Bitcoin yang merusak lingkungan. Alhasil, harga mata uang kripto yaitu Bitcoin pun terkoreksi dalam meninggalkan level all-time high-nya. Seperti apa? Lebih lengkapnya kita bahas pada pagi hari ini di Nasib Kripto, disayang trader namun dilarang negara. Ya, yang pertama kita akan lihat negara-negara yang melarang perdagangan Bitcoin atau jenis-jenis cryptocurrency lainnya. Yang terbaru kita ketahui ada China yang melarang keras aktivitas penambangan serta perdagangan mata uang kripto ini yang dianggap hanyalah spekulasi belaka. Nah, hal inilah yang akhirnya menyebabkan beberapa penambang kripto terbesar China bahkan terbesar dunia begitu ya seperti Hashcow, BTC Top dan juga Huobi menghentikan layanannya untuk di wilayah daratan China. Dan juga Komite Dewan Negara yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri China yaitu Liu He mengatakan bahwa larangan keras ini sebagai bagian dari upaya negara untuk menangkis resiko keuangan yang ditimbulkan akibat adanya mata uang kripto ini. Lalu kemudian yang kedua yang juga tidak kalah baru begitu ya, kabar buruk ternyata ini juga datang untuk mata uang kripto ini dari Amerika Serikat di mana Kementerian Keuangan Amerika Serikat mengatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menindak pasar dan juga transaksi Bitcoin dan juga teman-temannya. Nah, dalam rilisnya Kemenq yang dipimpin oleh Janet Yellen di Amerika Serikat ini mengatakan setiap transfer menggunakan aset kripto yakni sebesar $10.000 Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan sekitar di 145 juta rupiah atau lebih ini perlu dilaporkan ke Internal Revenue Service atau IRS di mana Internal Revenue Service adalah lembaga pemerintah federal AS yang mengumpulkan pajak dan juga menetapkan hukum pendapatan dalam negeri. Nah, yang ketiga setelah China dan juga Amerika Serikat adalah Iran yang melarang penambangan Bitcoin dan juga semua macam atau segala macam transaksi cryptocurrency atau mata uang kripto selama 4 bulan ke depan hingga September mendatang. Dan dikatakan oleh Presiden Iran begitu ya Hasan Rouhani yakni kebijakan ini diambil karena banyak kota yang mengalami pemadaman listrik akibat adanya penambangan Bitcoin ini. Nah, penambangan Bitcoin inilah yang dikatakan banyak negara saat ini merusak lingkungan karena penggunaan energi yang masif. Nah, lantas seperti apa begitu ya? Kita lihat juga negara-negara yang mempunyai tambang Bitcoin terbesar yang ada di dunia saat ini. Kita lihat datanya di slide berikutnya. Ya, slide berikut kami paparkan untuk Anda. Ini adalah negara-negara yang mempunyai tambang mata uang kripto terbesar di dunia yang pastinya begitu ya berpengaruh terhadap lingkungan yang ada di negara tersebut. Yang pertama, tak lain ini adalah China begitu ya yang mempunyai sekitar 65% dari total penambangan Bitcoin yang ada di dunia. Dan ini juga lah yang membuat pemerintah China akhirnya melarang perdagangan kripto karena masifnya pertumbuhan uang kripto ini serta aksi pertambangannya. Lalu kemudian yang kedua ini ada negara tetangga dari China begitu ya, yakni Mongolia yang mempunyai 8% dari semua pertambangan kripto yang ada di dunia. Dan bad news juga untuk Mongolia saat ini yang juga melarang penambangan kripto di mana Komisi Pembangunan dan juga Reformasi dari Mongolia mengatakan perusahaan-perusahaan yang menambang Bitcoin atau uang kripto begitu ya, ini dapat dicabut izin usahanya jika mereka diketahui terlibat dalam pertambangan kripto. Jadi ini sepertinya gak main-main begitu ya pelarangan ini. Lalu kemudian yang ketiga begitu ya setelah China dan juga Mongolia ada juga Amerika Serikat dengan 7% dari penambangan kripto atau Bitcoin begitu ya sebagai mata uang kripto utama ini ada di Amerika Serikat yang kita ketahui juga beberapa kali mengutarakan penolakannya di mana Amerika mengatakan bahwa kripto ini hanyalah spekulasi dan juga bahkan bertransaksi kripto saja begitu ya ini sudah dipersulit oleh pihak otoritas Amerika Serikat. Nah, namun ada pertanyaan yang menarik di sini begitu ya seperti apa sih sebenarnya penambangan uang kripto ini sampai katanya merusak lingkungan bahkan katanya perusakan ini terjadi sangat masif sekali di dunia. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, sebagai informasi untuk Anda, penambangan Bitcoin atau Bitcoin mining begitu ya adalah salah satu cara untuk mendapatkan Bitcoin. Nah, dalam hal Bitcoin, proses ini dilakukan oleh perorangan atau perusahaan dengan ribuan komputer di seluruh dunia yang terhubung dengan internet. Nah, komputer inilah yang dikenal sebagai miners begitu ya atau penambang dan secara sederhana mereka adalah komputer yang memproses segala macam transaksi dari Bitcoin ini. Nah, untuk melakukan pemrosesan ini dengan cara yang aman, komputer-komputer ini perlu melakukan yang namanya kalkulasi kompleks yang memakan usaha computing yang sangat besar sehingga dibutuhkan juga energi yang besar serta alat-alat juga yang khusus dan juga yang canggih begitu ya di mana pemilik dari komputer-komputer ini juga perlu membayar untuk alat-alat dan juga listrik tersebut yang masif sekali begitu ya. Jadi mereka harus mendapatkan semacam kompensasi dari seluruh usaha dan juga uang yang mereka habiskan untuk mendukung jaringan ini. Nah, dengan cara inilah mereka mendapatkan kompensasi melalui Bitcoin yang baru saja ditambang. Bitcoin baru yang ditambang ini bertindak sebagai penghargaan atau semacam insentif
insentif begitu ya untuk mereka yang berkontribusi untuk sistem yang mendukung proses transaksi dari Bitcoin ini. Nah, lantas kita lihat begitu ya, berapa banyak sebenarnya energi yang digunakan untuk proses penambangan Bitcoin ini yang ada di seluruh dunia. Kami paparkan untuk Anda datanya begitu ya, penggunaan energi begitu untuk penambangan Bitcoin ini dikatakan berada di kisaran 258,21 terawatt hour, atau kalau kita lihat penggunaan energi ini begitu ya, 258 terawatt hour ini adalah 1% dari total penggunaan listrik yang ada di dunia. Asalnya ini adalah dari proses penambangan kripto atau lebih tepatnya Bitcoin ini begitu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat 258,21 terawatt ini juga setara angka ini dengan konsumsi 3 juta rumah yang ada di Amerika Serikat. Nah, lalu kemudian kita akan bandingkan juga begitu ya, seperti apa penambangan dari kripto ini, proses transaksi dari kripto ini dibandingkan dengan seperti apa penggunaan energi yang digunakan oleh kalau Anda sering bertransaksi menggunakan debit card atau kredit card Anda, pasti Anda sering sekali melihat logo Visa ini begitu ya. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan juga begitu ya, ternyata untuk energi yang digunakan begitu ya untuk sebagai Visa ini sebagai alat pembayaran ini kalau kita setarakan adalah sebesar 50.000 dari konsumsi energi rumah tangga yang ada di Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat memang angka ini jauh lebih kecil begitu ya dari konsumsi 3 juta rumah di Amerika Serikat yang setara dengan aksi penambangan dari Bitcoin atau energi yang diperlukan untuk menambang Bitcoin ini. Nah, jadi berikut ini adalah gambaran begitu ya mata uang kripto yang saat ini tengah diterpa berbagai sentimen negatif. Seperti apa masa depan uang kripto khususnya Bitcoin di tengah guyuran kabar buruk ini? Kita nantikan bersama.